Semangat pagi yang luar biasa untuk kita kembali di sini. Luar biasa Pak Darmadi dan Yes, teman-teman Pak David. sekalian, thank you sudah ketemu lagi kita di hari Senin, waktunya Monday Morning Motivation. Dan di minggu sebelumnya Pak Darmadi, kita udah bahas 4 poin. Wah, 4 poin yang cukup berat itu ya. Cukup berat ya. Tapi cukup berat, tetapi bagi Anda yang baru memulai bisnis di real estate, demikian juga Anda yang mungkin sudah 3-5 tahun berada di bisnis ini mungkin introspeksi diri yang baik ya. Saya tadi mention, mungkin kalau saya brief sebentar bahwa habits yang kita cover ada 4 waktu itu ya. Ya, 4. Pertama mengenai fokus, saya nggak jelasin lagi bahwa fokus ini membuat kita tuh bisa mengarahkan semua kekuatan pikiran dan action kita. Betul. Kemudian yang kedua kita mesti Stay mencari inspired. sesuatu yang inspired ya, menginspirasi kita. Dan yang ketiga itu kita mesti train diri kita, melatih diri kita. Dan yang keempat kita mesti mempunyai visi gitu ya, supaya kita tuh bisa berlari lebih jauh lagi gitu ya. Betul. Ya. Dan sekarang yang kelima ya. Ya, kelima kita kan bahas 4 habit lagi nih ya. Ya, 4 habit lagi. berikutnya. Ini Betul. habit yang kelima ini Pak David berhubungan dengan faith. Faith. Ya. Oke. Kita tuh mesti percaya sama diri kita dulu nih Pak. Yes. Pak David, jujur nih ya. Kadang-kadang saya sering banyak ketemu agen-agen properti itu ya. Kalau gabung di perusahaan bisnis yang saya pimpin itu ya. Mereka selalu pengen tahu yang nomor 1 tuh siapa ya Pak ya. Ya. Kemudian dia suka nanya komisinya berapa ya Pak ya. Oke. Ya kan ya. Dia udah closing berapa unit ya. Kemudian ini pengalaman saya baru terjadi nih. Bulan lalu ada salah satu marketing nih ikut training on-site waktu itu ya. Pertama kali on-site ya. Kemudian dia begitu exciting Pak David dan dia nanya saya, "Pak Dar, bisa nggak Pak Dar? Ini baru ikut loh, belum closing, belum apa-apa. Pak Darmadi ya, bisa nggak Pak? Bapak pertemukan saya dengan agent yang nomor 1 di perusahaan Bapak," katanya ya. Saya pengen belajar langsung dari dia Pak. Oke. Bahkan saya dengar-dengar dia bisa closing 100 unit lebih Pak. Saya pengen belajar langsung dari dia. Anda tahu apa yang saya katakan? Apa Nggak itu? perlu. Anda nggak perlu ketemu dia. Aha. Malah saya takutnya Anda ketemu dia, Anda langsung jadi frustasi. Saya takutnya Anda ketemu dia, Anda langsung tidak mau kerja, gitu kan? Udah, kamu gak usah fokus ketemu yang nomor 1 itu. Ya. Anda lebih baik fokus pada closing pertama Anda, itu aja. The first step. The first closing aja you fokus Ya. Nanti kalau dia abis itu menarik sekali. Saya pikir anak muda ini ketika saya ngomong fokus seperti itu dia kecewa gitu ya. Mungkin abis itu ya biasalah banyak orang bergabung dengan real estate agent ya palingan hanya mau nyoba-nyoba aja kan gitu ya. Tapi Pak David 2 bulan kemudian anak muda ini telepon saya lagi. Oke. Pak Dar, saya sudah closing 1 unit. Wow. Waduh, dia semangat sekali. Jadi kapan saya bisa ketemu dengan yang Nomor agent 1 yang itu? nomor 1 itu? Saya bilang nggak perlu ketemu dia. Loh, kenapa Pak? Karena kamu lebih baik fokus closing ke closing nomor 2 kamu. Nomor 2, oke. Iya. Jadi poin yang saya mau katakan gini nih. Kadang-kadang saya takut ketemu orang, saya takut memberikan nasihat yang salah. Karena ketika orang terlalu melihat orang lain terlalu jauh di atas mereka akhirnya mereka tuh merasa dirinya kecil. Oke. Mereka selalu merasa, aduh dia tuh super, saya ini nggak super gitu. Padahal sebenarnya jujur, orang yang sukses itu pun pasti sukses karena dia melakukan step demi step yang benar. Betul. Saya lebih baik dorong dia, nggak fokus kesuksesan orang itu. Saya lebih baik fokus kepada step-stepnya. Makanya saya pernah ngomong Pak David yang mengatakan bahwa kita tuh jadi orang tuh jangan fokus kesuksesan itu dalam arti materi dan hasil Pak. Ya. Karena seringkali kita pasti kecewa. Karena seringkali kita pasti bisa putus asa. Lebih baik kita fokus terhadap karakter-karakter apa yang membuat diri kita tuh lebih sukses. Karena dengan menguasai habit-habit seperti itu Pak, sukses itu menjadi milik kita. Ya. Jadi jangan fokus hanya terhadap tujuan saja, tetapi fokus terhadap langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai di sana. Gitu ya. Oleh sebab itu, saya mau nanyakan kepada Anda, kenapa orang-orang harus mendukung Anda? Kenapa orang-orang harus membantu Anda? Kalau Anda sendiri nggak percaya sama diri Anda, gitu. Aneh ya Pak ya. Aneh. Ini bukan sesuatu yang aneh juga Pak. Tapi seringkali manusia itu kalau melihat orang yang lebih sukses itu minder, selalu minder. Anda boleh appreciate dia, Anda boleh katakan, Anda boleh mengatakan, wah Anda impress sama dia, wah saya impress dia hebat. Tapi Anda nggak usah berkecil hati. Orang itu pasti mulai dari nol juga. Orang itu pasti mulai dari sesuatu yang mereka nggak bisa. Makanya ada pepatah mengatakan every master start with a disaster gitu kan. Semua orang yang jadi master itu juga dulunya adalah seorang yang disaster. Sama aja, nggak usah takut begitu. Jadi Anda dapat inspirasi dari orang sukses itu wajar. Tetapi jangan pernah Anda menaruh diri Anda itu lebih rendah dari orang tersebut.
Mungkin cerita yang paling bagus saya selalu angkat itu ada seorang petinju muda di tahun 60-an yang sangat terkenal waktu itu. Di usianya yang muda itu, dia tuh sudah berkoar-koar bahwa dia mengatakan I'm the greatest boxer of all time. Wih. Pasti pernah dengar nih orang Yes, yes. Ini orang petinju yang luar biasa, fenomenal di zamannya dia. Namanya Muhammad Ali nih. Muhammad Ali ini luar biasa. Bahkan ketika dia belum juara dunia sekalipun, dia sudah berkoar-koar. Saya nggak bisa dikalahkan gitu. Saya adalah petinju terhebat. Bahkan dia bercanda mengatakan kepada lawannya di dalam suatu interview, dia bilang ke lawannya, jika Anda malam ini pulang ke rumah dan Anda tidur dan Anda bermimpi Anda mengalahkan saya, lebih baik Anda cepat-cepat bangun. Minta maaf sama saya, minta maaf. Karena itu nggak mungkin terjadi. Of course, mungkin banyak orang bilang ini orang angkuh dan sombong. Yes. Saya tidak melihat ke sisi yang itu. Ya. Saya melihat sisi di mana Muhammad Ali ingin mengatakan bahwa saya itu bekerja begitu keras. Sehingga kayaknya sulit orang ngalahin saya. Yeah. Bahkan dia selalu ngomong, sangat sulit menjadi seorang petinju yang rendah hati kalau Anda jadi Muhammad Ali. Karena saya bekerja begitu keras, saya nggak bisa rendah hati gitu ya. Karena nggak ada yang bisa ngalahin saya. Bahkan dia pernah katakan bahwa saya adalah petinju yang sangat cepat. Sehingga ketika saya memukul batu batanya yang nangis katanya. Bayangin nih, ya. Ketika saya memukul, batu batanya menangis. Saya bahkan bergulat dengan ikan paus. Dia nggak bergulat sama manusia itu levelnya rendah bagi dia. Dia fight sama ikan paus. Bahkan dia bilang, saking cepatnya saya mampu memborgol kilat. Jadi kilat kan cepat. Ya. Tapi dia lebih Jadi cepat. tangkep gitu Dia tangkep, diborgol kilatnya. Bahkan dia mampu mengirim thunder itu apa sih? Kilat Guntur. Bahkan dia mampu mengirim Guntur ke penjara. Gunturnya bisa ditangkap masuk penjara ya. Karena dia terlalu cepat. Yes. Tapi jujur di balik semua kesombongan mungkin yang dia katakan ya. Yang saya nangkep adalah dia tuh pede minta ampun. Dan orang pede seperti ini ya benar-benar Unbeatable lah. susah dikalahkan juga, Yes, Pak ya. yes. Karena dia percaya dia bagus gitu ya. betul. Ya. Sisi lainnya ada juga, bahaya juga kalau sebenarnya Anda berkoar-koar ternyata Anda nggak sesuai dengan isinya, itu juga jelek. Tapi ini adalah suatu contoh di mana ketika Anda invest time, ya, knowledge kepada diri Anda sehingga Anda menjadi luar biasa, Anda punya rasa percaya diri tinggi. Ya. Sebenarnya poinnya yang saya mau katakan adalah dengan seperti begitu Anda jangan terlalu lihat orang lain gitu. Ya, kalau saya lihat ada seorang yang lebih hebat di bidang saya dan dia melakukan saya hanya katakan bahwa ini orang luar biasa. Tapi saya juga bisa seperti dia. Nah ini sebuah mindset juga nih Pak. Habit untuk melihat bahwa kita mesti punya keyakinan terhadap apa yang kita kerjakan. Yes, menarik sekali. Ya. Faith. Ya. Nah, faith ya. Oke, Nah, kita- habit yang keenam. Habit Yang keenam keenam ini nih. sebenarnya tidak usah saya jelasin gini ya. Walaupun Anda juga bilang, wah ini mah saya juga udah tahu ya. Oke. Kerja keras gitu ya. Kerja keras. Wah kerja keras mah orang tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan itu mesti kerja keras gitu. Iya. Namun banyak orang ketika gagal seringkali nyari-nyari alasan gitu. Nggak tahu alasannya macam-macam Pak. Ini ada cerita nih Pak ya. Yes, apa Ini itu? ada cerita, ada pemilik toko binatang juga ya. Toko apa namanya, pet shop juga Pet gitu shop, kan ya. ya. Nah pet shop ini, di depan pintu masuk pet shop ini ada seekor burung kakatua. Burung kakatua yang hebat bicara. Dia ini terkenal Pak. Jago ngomong nih, Ya. motivator dia. Di semua binatang dia motivator. Dia bisa bicara manusia, jago ya kakatua Ya, ini ya. ya. Nah singkat cerita ada satu customer masuk melewati pintu itu. Tiba-tiba dia masuk pintu itu. Karena dia masuk, kakatua itu ada di depan. Tiba-tiba kakatua itu berbicara dengan orang ini. Oh, oke. Dia bilang, kakatua itu ngomong gini nih, gila. Aku nggak pernah melihat orang sejelek Anda. Oh. Waduh, kaget dia gitu ya. Ini kakak tua nih apa-apaan ini? Ini pasti diajarin ngomong jelek nih sama yang punya, dia bilang ini. Dia bilang, Oke. sorry Pak, kakak tuanya ngomong, sorry Pak. Selama 20 tahun aku duduk di depan pintu ini. Nggak ada orang mukanya sejelek Anda. Wah, gusar dia ini. Ini kakak tua ini jahat sekali nih. Jadi dia nggak terima nih. Ya. Dia datang ke store owner, dia bilang, itu kakak tua Anda kurang ajar. Ngomongnya kurang ajar, nyakitin hati saya. Waduh. Store ownernya minta maaf, sorry Pak. Ya. Store ownernya maju ke depan, kakak tuanya digampar 3 kali, jepret, dibanting lagi, cer gitu kan, rasa katanya ya. Jadi customer ini udah merasa even, jadi nggak komplain lagi. Ya orang ini kemudian melakukan tugasnya itu belanja gitu ya, belanja di toko itu, kemudian bayar. Oke. Pada saat keluar, dia sadar lagi bahwa dia akan bertemu lagi dengan kakak tua ini. Ya, betul. Dia berusaha nggak mau lihat kakak tua itu karena dia sakit hati sama kakak tua ini kan. Oke. Tapi ketika dia bergerak mendekati pintu itu, nggak tahu kenapa mukanya tuh masih eye contact dengan kakak tua ini. Oh, oke. Dan kakak tua itu ketika melihat eye contact dengan orang ini, ya dia
udah nggak berani ngoceh-ngoceh sembarangan kan ya. Dia nggak berani ngoceh sembarangan gitu kan. Tapi dia hanya ngomong gini nih. You know, katanya gitu kan. Anda tahu maksud saya. You know, katanya gitu kan. Orang itu kesel minta ampun. Apa sih artinya kata you know? Kalau orang bule itu ngomong you know itu artinya dalam kurung artinya gini nih. Walaupun gua udah digampar sama bos gua, walaupun gua udah dibanting sama dia, tapi you kan tahu, you adalah orang paling jelek di muka bumi ini. Jadi tanpa harus dijelaskan gitu ya. Orang ini tetap kesel gitu ya. Nah poinnya dari cerita ini apa sebenarnya you know? Alasan apapun yang Anda kemukakan, kenapa Anda nggak bisa sukses? Ujung-ujungnya Anda tahu Anda nggak bisa berhasil karena Anda tidak kerja lebih keras. Anda mungkin bilang, aduh dia tuh beruntung bisa closing yang gede itu. Aduh dia beruntung karena mungkin dia sekolahnya lebih tinggi dari saya. Aduh dia beruntung karena mungkin dia berasal dari keluarga yang lebih baik. Enggak. Sebenarnya Anda tahu bahwa Anda tidak bisa sehebat orang lain. Anda tidak bisa sesukses orang lain karena Anda tidak kerja keras. Kenapa saya tahu? You know. Nah, setuju ya? Yes. Coba deh alasan. Pak, kenapa Anda nggak bisa segini? Oh, bla 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 bla. Udahlah, Anda nggak kerja keras. Yes. That's it. Yeah. Kalau Anda ngerti poinnya itu, Anda tahu apapun di dunia ini, kalau Anda sudah fokus, Anda terinspired, Anda ikut training, ya, kemudian Anda punya visi, kemudian Anda percaya sama diri Anda, you know, you will get it. Iya. Wow. Yeah. Nomor 6 ini kayaknya saya ketampar juga nih kayak kakak tua tadi nih Pak. Karena jujur, karena jujur gini ya, apa sih sebenarnya yang kita nggak bisa kerjain? Kebanyakan kita mau apa yang kita mau, tapi tidak dibarengi dengan kerjanya keras, itu. ya? Itu yang susah kan kadang-kadang ya. Yes. Jadi ini yang akan bisa menjadi loopholes bagi kita. Yes. Yang ketujuh, habit nomor 7. Nah ini juga sama Pak, gampang banget nih Pak ya. Work smart gitu ya. Work smart. Work smart. Tapi dari work hard itu menjadi work smart ya. Working smart itu artinya menemukan cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik ya. Menemukan cara yang optimal untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Cara yang lebih baik. Ya. Ini kadang-kadang banyak orang nggak bisa. Orang hanya bisa kerja keras. Tapi Anda jangan work smart saja. Work smart ini adalah suatu proses setelah Anda sudah kerja keras. Menurut saya ketika seseorang bekerja dengan keras, dia akan menemukan bahwa ada hal-hal yang dia bisa optimalkan. Ada hal-hal yang dia bisa lompat beberapa step. Betul. Itu hanya ketika dia bekerja keras. Ya, jangan dibalik Pak. Jangan work smart dulu baru work hard, nggak bisa. Nggak ketemu. Anda mesti work hard dulu. Ketika Anda sudah work hard, Anda sudah ngerti, Anda baru work smart. Ya. Sangat kritikal untuk bekerja dengan keras, tetapi tidak cukup kalau Anda tidak bekerja dengan smart. Ya. Oleh sebab itu mesti cari ide ya, belajar dari apa yang orang lain sudah lakukan gitu ya. Berusaha meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang, untuk bisa ngobrol dengan dia, kira-kira apa yang dia sudah lakukan. Bukan hanya di dalam bisnis kita saja, kadang-kadang di luar bisnis itu banyak ide-ide yang memberikan terobosan-terobosan. Ya, dengan ide inilah manusia terus berinovasi dan maju. Ya. Ambil contoh nih ya, work smart ambil contoh. Zaman sekarang nih Pak, penggunaan teknologi dan sosial media Pak. Berapa banyak agent tidak mau tahu Pak? Berapa banyak agent yang masih tidak punya sosial media? Berapa banyak agent yang tidak bisa jual dirinya menggunakan sosial media? Ini yang saya tadi bilang, mereka sudah work hard, tetapi ketika mereka hanya berhenti di work hard, tidak mau work smart, akhirnya mereka ketinggalan dari orang-orang yang lebih semangat. Yes. Ya, jadi itu pendek saja, work hard dengan work smart itu temenan. Oke. Nah yang ke-8 sebenarnya, setelah Anda work hard, setelah Anda work smart, Anda tiba-tiba muncul mungkin mempunyai ide. Ya. Dan ide ini sangat mahal Pak. Randy Gage pernah berkata bahwa you have no money shortage. Anda tidak punya masalah dengan uang gitu ya. But you have only idea shortage. Anda mungkin kekurangan ide. Karena ide itu luar biasa loh Pak. Betul. Satu ide saja bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Nih contohnya nih ya. Ada seorang anak muda zaman dulu di Amerika nih ya. Dia sewa video gitu rental, ya. Rental video di tempat yang terkenal namanya Blockbuster gitu ya. Nah, ketika dia sewa video ya, dia bahkan tidak nonton filmnya. Tapi satu hari dia kaget lagi duduk-duduk di sofa, videonya itu keselip di sofanya dia. Jadi mau nggak mau dia balikin video itu. Dia belum nonton video itu, judulnya Apollo 13. Cilaka kali ya. Dia belum nonton, ketika dia balikin ke toko videonya kaget dia. Ternyata dendanya itu $40. Padahal harga sewa videonya hanya $1. Lebih gede. Bagi orang-orang lain ya, kalau dapat keadaan seperti itu pasti marah-marah, mencak-mencak minta uang balik, umpama begitu. Tapi
Orang muda ini tahu bahwa ini kesalahan dia. Tapi dari pengalaman itu dia mulai berpikir, kenapa ada sebuah proses yang begitu rumit ya? Orang nyewa video, datang ke tempat ngambil video. Kemudian pulang ke rumah nonton, nanti mesti balikin lagi. Kenapa videonya itu tidak dikirim lewat pos gitu? Pikirnya seperti begitu, ya kan? Nah, dari ide seperti begitu, dia mulai mikir gimana caranya kirim video kaset lewat pos. Jadi kita tinggal telepon ke toko video, zaman dulu itu ya. Kemudian nanti dikirim pakai mail, nanti kita balikinnya juga pakai mail. Karena di Amerika itu biasanya mailnya itu 1 hari pasti tiba, ya, karena cepat mereka ya. Tapi dia punya kendala, Pak. Beratnya video kaset itu mengakibatkan harga perangko yang mesti dibayar itu lebih mahal dari sewa video tersebut. Jadi akhirnya idenya gagal, Pak. Jadi idenya belum berhasil, Pak. Tapi dia nggak stop, Pak. Karena teknologi berubah terus, akhirnya video itu bisa berubah menjadi Blu-ray, Pak. Semacam DVD zaman dulu itu, Pak. Sehingga ongkos kirimnya jadi murah, Pak. Dan dia terus menggali ide ini, akhirnya dia mampu mengirimkan video dalam bentuk live streaming seperti hari ini. Dan orang ini bernama Reed Hastings dan dia adalah pendiri Netflix, Pak. Luar biasa. Dan hanya dari satu ide saja yang dia pikir, ya, dia cut satu step untuk mendapatkan sebuah terobosan. Inilah pentingnya dari sebuah ide. Apapun yang Anda kerjakan sebagai real estate agent, ide apa yang Anda mau ciptakan? Ada agent properti yang merasa pikir ide yang paling bagus adalah saya buat video. Jadi semua properti yang saya punya saya buat video. Ya kan? Ada lagi yang bilang saya mau belajar fotografi supaya hasil-hasil kualitas fotonya bagus gitu ya. Ada lagi mengatakan saya cari teknologi baru, saya cari equipment yang bisa merekam saya punya properti itu dalam bentuk 3 dimensi sehingga orang bisa lebih ngerti properti itu tanpa harus pergi ke lokasi tersebut. Itu sebuah ide-ide, Pak. Tapi banyak orang tuh menertawakan ide seperti begitu. Karena dia bilang begini pasti, nggak ada orang mau pakai itu. Pasti ide itu akan mubazir. Jadi dia tidak mau mencoba. Karena jujur, Pak, ide pertama yang Anda pikir mungkin bukan ide yang terbaik, Pak. Bahkan mungkin tidak akan bekerja seperti Anda lakukan. Tetapi karena adanya ide pertama, Bapak akan muncul dengan ide kedua, dan ide ketiga, dan ide keempat. Mungkin pada ide ke-58, baru ide itu yang bisa menjual. Jadi banyak orang tidak mau melewati ide-ide sederhana di awal ini karena mereka nggak mau gagal. Tapi orang-orang yang punya passion yang besar, mereka pasti mau mencapai itu. Luar biasa Pak Darmadi. So teman-teman sekalian jangan lupa klik like and subscribe. Iya, jadi kita singkat ringkaskan lagi empat hal yang kita tadi bicarakan. Yang pertama itu kebiasaan untuk melihat diri kita, percaya sama diri kita. Bahwa kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Ya itu pertama ya. Yang kedua kita mesti kerja keras yang saya tadi bilang ya. Nah, kerja keras ini tidak pernah. Dengan kerja keras ini tidak ada lagi alasan yang Anda bisa sampaikan bahwa kenapa Anda nggak bisa sukses. Dan dari kerja keras ini Anda naik kelas, Anda mau kerja lebih smart. Work smart. Ya, dan akhirnya ketika Anda kerja keras, ketika Anda kerja smart, Anda akan memiliki satu ide yang mungkin orang lain tidak miliki. Dan ide itu yang membuat perbedaan yang tajam yang Anda bisa berikan ke dunia. Mantap, thank you Pak Darmadi. So teman-teman sekalian stay tune in Monday Morning Motivation.